ん？ヘルモード召喚士難易度 8？ この俺がテストしてやるよ。おお、いい気したぞ。魔導書召喚虫 H。 ぴょんた挑発。モクスケ穴を掘れ。落とし穴とか簡単に作れるな。 Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Winter 2026 yang berjudul Hell Mode Yariko Mizuki no Gimru wa Setei no Isekai de Musou Suru. Di anime ini menceritakan sang MC bernama Kenichi Yamada. Dia seorang gamer dan penyuka game-game sulit. Pada suatu hari dia menemukan game dengan tingkat kesulitan Hell Mode. Dan saat mencobanya dia malah masuk ke dalam game tersebut dan menjadi seorang bayi. Nah, daripada penasaran mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini. Agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Kore mo nuru gear datta na. Kocchi wa 10年をやり込みたいんだが。Scene diawali saat sang MC kita yang bernama Kenichi Yamada telah selesai menamatkan sebuah game. Ia pun merasa bosan karena game yang ia mainkan terlalu mudah. Dan karena Kenichi merupakan maniak game, jadi ia pun mencari game baru yang lebih menantang. Dan pada akhirnya sang MC pun menemukan sebuah game. Di halaman depan game tersebut, tertulis jika game yang mereka tawarkan tidak pernah berakhir. Dan setelah membukanya sang MC disuruh memilih tingkat kesulitan. Ada mode gampang, normal, ekstra dan hell mode. Melihat tingkat kesulitan hell mode, jelas saja membuat Kenichi merasa terkejut. Di deskripsi hell mode tersebut tertulis jika penyesalan adalah bagian terkecil yang perlu kau khawatirkan. Karena kau akan dihadapkan pada keputusasaan mendalam. Meski melihat deskripsi ini tak membuat nyali Kenichi hilang. Ia pun merasa tertantang dan langsung memilih mode tersulit itu. Diketahui juga jika di game tersebut ada beberapa pilihan pekerjaan. Mulai dari pendekar, pengguna tombak, hingga bisa memilih Raja Iblis. Namun yang membuat Kenichi heran, ada sebuah pekerjaan dengan tingkat kesulitan 8 yaitu pekerjaan summoner. Di pekerjaan itu tertulis jika player akan otomatis ditempatkan ke dalam kelas sosial budak. Dan ini masih dalam tahap pengujian. Karena pekerjaan ini cukup menarik, jadi Kenichi pun memilihnya. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Tak disangka sang MC malah masuk ke dalam game tersebut dan menjadi seorang bayi. Meski merasa terkejut karena dirinya telah direinkarnasi, namun sang MC mengucapkan terima kasih dengan hal ini. Nampak ayah Kenichi yang baru merasa senang, karena anaknya adalah seorang laki-laki. Dan ia pun menamai sang MC dengan nama Allen. Singkat waktu 1 tahun pun telah berlalu. Sang MC lalu memberitahukan jika dirinya di kehidupan sebelumnya berumur 35 tahun. Dirinya seorang pegawai, lajang dan tak punya pacar. Dan nama lengkapnya adalah Kenichi Yamada. Meski sang MC tak bisa bicara, namun ia tak kesulitan berpikir sendiri atau memahami kata-kata. Apalagi di dunia ini bahasa Jepang adalah bahasa umum. Diketahui jika sang MC terlahir dalam keluarga budak, persis seperti yang ia pilih sejak awal. Dan ini adalah desa perbatasan, tempat para perintis membayar pajak pada penguasa untuk mengolah lahan. Dan tempat ini juga belum mempunyai nama. Diketahui juga jika ayahnya saat ini bernama Rodan, orang yang peduli keluarga dan setiap hari selalu bekerja keras. Lalu ibunya bernama Teresia dan dia sangat cantik serta baik hati. Meski anaknya cuma dirinya seorang, namun saat melihat sikap mereka berdua sepertinya sang MC tak lama lagi memiliki adik. Setelah itu nampak Allen tertidur lelap. Namun saat orang tuanya pergi Allen tiba-tiba mencoba membuka statusnya. Tapi sayangnya sang MC belum bisa melihat statusnya di dunia game ini. Meski ia sudah mencoba ratusan kali tapi tetap saja belum bisa. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Status open.
やっべ、見つかる。ほいよ、消えろ。 Tuntungnya Allen langsung berpura-pura tertidur, yang membuat mereka merasa jika sang anak sedang mengigau. Setelah orang tuanya pergi, Allen pun kembali membuka statusnya dengan memanggil sebuah buku. Diketahui jika sang MC berlevel 1 dan pekerjaannya adalah summoner. Dan diketahui juga jika memanggil dan menciptakan memiliki XP skill tersendiri. Dan sang MC merasa jika levelnya akan meningkat semakin sering ia menggunakannya. Tak hanya itu, Allen juga punya 2 pemanggilan yang tersedia. Dan untuk saat ini ia hanya terbatas pada serangga dan binatang buas. Serta huruf H di skill itu sepertinya menandakan peringkat. Setelah itu nampak Allen mendapatkan pesan dari Dewa Pencipta. Dan ternyata sang dewa meminta maaf karena terlambat mengirimkan kitab sihirnya. Dan sepertinya mereka masih memiliki beberapa kendala yang perlu diatasi untuk summoner. Dan setelah membaca hal itu tanpa pikir panjang, sang MC akan langsung melakukan sihir pemanggilan. Namun sayangnya meski telah mencoba berkali-kali, sang MC tetap saja gagal. Sang MC pun berusaha fokus dan ia sadar jika di dunia ini tak ada situs panduan atau forum internet. Dan jika tak paham maka ia harus menguji dan menganalisis sendiri. Setelah berpikir sejenak, Allen pun sadar jika ia harus menggunakan skill penciptaan sesuatu terlebih dahulu. Setelah berhasil membuat kartu tersebut, tanpa pikir panjang Allen akan memanggilnya. Namun sayangnya sang MC merasakan jika sang ibu sedang berjalan ke kamarnya. Oleh karena itu ia pun kembali pura-pura tidur. Setelah sang ibu pergi, sang MC pun memutuskan untuk melanjutkannya besok. Apalagi ia saat ini sangat ngantuk berat. Setelah itu keesokan harinya saat sang MC sedang sendiri, ia pun langsung memanggil serangga tersebut. Shokan, Mushi H. Melihat serangga itu, Allen pun bertanya-tanya apakah dia akan mematuhi perintahnya. Namun ternyata belalang itu sama sekali tak mematuhi perintah Allen. Setelah itu kita pun diperlihatkan statistik belalang tersebut. Diketahui jika hewan panggilan sang MC bisa diberi nama. Dan oleh karena itu ia pun memberinya nama Dengka. Di statistik itu juga ada buff. Sang MC pun bertanya-tanya apa maksud dari buff tersebut. Terlihat jika di sana ada daya tahan 1 dan kelincahan 1. Dan ternyata setelah diperiksa, ternyata buff di statistik belalang tersebut akan menambahkan statistik sang MC. Dan hal itu tentu saja membuat sang MC merasa senang. Setelah itu nampak sang MC menguji kemampuan ini berhari-hari. Setelah mencoba memanggil serangga, Allen juga telah mencoba memanggil binatang buas. Dan hewan yang muncul yaitu seekor tikus, yang Allen beri nama Trosuke. Kebodohan Trosuke sama seperti Dengka, namun dia patuh saat disuruh. Diketahui juga jika Trosuke memiliki kemampuan bergerak cepat. Sedangkan Dengka kemampuannya adalah melompat. Diketahui jika di dunia ini ada monster ganas yang katanya jumlahnya sangat banyak. Namun sang MC tak bisa mengalahkan mereka dengan 2 hewan ini. Sang MC lalu mengetahui jika ia bisa menyimpan hingga 10 kartu pemanggilan untuk setiap makhluk. Dan yang penting adalah buff yang mereka dapatkan. Contohnya dengan menyimpan 10 kartu tikus, statistik serangannya meningkat 10 poin. Dan berkat itu sang MC punya cukup kekuatan, melampaui apa yang bisa dilakukan bayi biasa. Setelah mengetahui semua hal ini, Allen pun sadar jika di Hell mode, naik level dan mendapatkan skill 100 kali lebih lama dari mode normal. Tak lama kemudian nampak sang ayah telah pulang. Melihat tubuh Rodan berdarah-darah, jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Dan ternyata itu adalah bekas darah dari monster yang dia lawan sebelumnya. Rodan lalu menjelaskan jika ia habis mengalahkan babi hutan. Diketahui jika Rodan adalah seorang budak. Tapi saat musim gugur dan musim dingin tiba, dia sering pergi berburu monster bersama para pria lain di desa. Mendengar sang ayah mengajaknya melihat Great Boar, Allen pun merasa senang karena ia belum pernah melihatnya. Saat di perjalanan nampak sang ayah menunjukkan kelompok monster Albaheron kepada Allen. Diketahui jika monster itu saat musim ini ke utara, dan mereka berimigrasi secara berkelompok. Dan kehadiran monster itu merupakan penanda datangnya musim gugur. Dan ternyata nama Allen diambil dari nama Albaheron. Sang ayah mengambil nama itu,
karena mereka bisa pergi kemana saja dan langit adalah batasnya. Mereka bisa menggunakan sayap untuk terbang kemanapun mereka mau. Dan itulah kebebasan sejati. Meski begitu Rodan dimarahi Teresia, karena menamai anaknya dengan nama monster. Setelah itu nampak mereka telah sampai, dan Allen pun dibuat terkejut karena Great Boar itu sangatlah besar. Bersamaan dengan itu nampak teman Rodan berambut pirang datang, dan mengumumkan jika pahlawan telah datang. Melihat dirinya dianggap pahlawan, Rodan pun merendah dan ia berkata jika itu cuma kebetulan. Dan diketahui jika pria berambut pirang itu bernama Gerta. Melihat Allen sudah bisa memperkenalkan diri dan sangat sopan, Gerta pun merasa terkejut karena anaknya yang seusia Allen belum bisa melakukannya. Allen lalu menanyakan apakah Great Boar itu sangat kuat. Gerta lalu menjelaskan jika monster ini adalah peringkat C. Karena dia sangat tangguh, maka butuh 20 orang untuk menumbangkan monster tersebut. Singkat waktu 10 bulan pun telah berlalu. Nampak sang MC naik level, dan summonnya sekarang menjadi peringkat G. Tak hanya itu dia juga bisa menggabungkan makhluk panggilannya, dan ruang penyimpanan kartunya bertambah 2 kali lipat. Itu artinya sang MC mendapatkan buff 2 kali lipat. Sayangnya sang MC masih belum bisa mencobanya karena mananya tidak cukup. Dan oleh karena itu Allen pun mencoba mengisi perutnya agar mananya kembali penuh. Sayangnya usahanya gagal, karena meski mananya penuh Allen masih belum bisa mencobanya karena mananya tidak cukup. Tak hanya itu saat Allen mencoba mensummon kartu berperingkat G, lagi-lagi dia gagal karena mananya masih belum cukup. Karena mana maksimalnya belum cukup melakukan semua ini, Allen pun merasa frustasi dengan Hell Mode. Singkat waktu 3 tahun pun telah berlalu. Dan sang MC pada akhirnya bisa mensummon kartu pemanggilannya yang baru. Ada katak yang bernama Kionta, dan tikus tanah yang bernama Mogusuke. Dan saat menggabungkan kedua hewan tersebut, sang MC mendapatkan hewan baru seekor burung yang ia beri nama Chappy. Diketahui jika kemampuan Chappy yaitu dapat menirukan suara. Melihat hal ini Allen pun merasa senang, karena kemampuan Chappy bisa dipakai untuk mengacaukan musuh. Kyonta, Chouhatsu! Mogusuke, ana o hore! Otoshiana toka kantan ni tsukureru na. Setelah memahami semua status summonnya, Allen pun yakin jika menguasai status akan menguasai game. Dan memahami mereka secara mendalam, merupakan inti dari profesi pemanggil. Dan itu juga merupakan kunci untuk memaksimalkan mereka. Setelah itu saat Allen mengetahui jika sekarang sudah jam 3, ia pun merasa lesu karena dia akan segera datang. Dan ternyata teman Allen yang bernama Kurena datang, dan mengajaknya bermain kesatria. Meski ini cukup memalukan, namun Allen tak punya pilihan lain karena Kurena terus-terusan mengajaknya. Dan saat duel itu dimulai, nampak Allen merasa terpojok karena Kurena sangat cepat dan juga kuat. Dan pada akhirnya sang MC pun kalah. Setelah itu nampak Kurena pulang karena hari sudah hampir malam. Dan kedua orang tua Allen juga telah sampai di rumah. Dan nampaknya sang ibu telah mengandung. Pada malam harinya nampak Allen berkata, jika ia ingin membantu mereka memanen kentang. Apalagi perut ibunya sekarang sudah besar. Sang MC melakukan ini, karena staminanya sama saja seperti orang dewasa. Namun Teresia menolak dan meminta Allen untuk bermain saja dengan Kurena. Rodan pun setuju apalagi Allen sudah membantu mereka di rumah. Dan itu sudah cukup bagi mereka. Rodan lalu berkata jika pada akhirnya Allen akan melakukannya juga. Jadi selagi sempat nikmati saja hidup tanpa bekerja keras selagi bisa. Mendengar hal ini Allen pun sadar jika pada dasarnya mereka semua terjebak dalam kelas budak. Dan itu benar-benar sesuatu yang melelahkan. Setelah itu saat berbicara tentang Kurena, Rodan lalu berkata jika ia tak sabar menunggu upacara penilaian mereka. Mendengar Allen tak mengetahui tentang upacara penilaian, sang ibu lalu menjelaskan jika saat Allen berusia 5 tahun, ada upacara suci untuk menentukan bakat apa yang dia miliki. Dan semoga saja bakat yang didapat Allen bagus, sehingga bisa membantunya keluar dari perbudakan. Singkat waktu saat musim dingin tiba nampak sang ibu akan melahirkan. Melihat hal ini Rodan pun menyuruh Kurena untuk memanggil ibunya. Setelah itu nampak Teresia melahirkan dengan selamat berkat bantuan dari ibunya Kurena.
Dan ternyata adik Allennya itu laki-laki. Di tengah kegembiraan itu, Rodan pun menamai putranya yang kedua dengan nama Mash. Awalnya Teresia merasa senang karena nama itu sangat bagus. Namun sesaat kemudian ia sadar jika nama itu diambil dari nama sihir. Melihat ekspresi Teresia, Rodan pun merasa jika dia akan marah besar. Namun Teresia malah tertawa dengan hal ini. Melihat keadaan sekitarnya, sang MC pun bertanya-tanya mengapa dirinya bereinkarnasi. Seperti yang diketahui jika dulu ia sangat suka main game sulit. Dari sudut pandangnya dulu yang miskin, tidak berpendidikan, payah urusan percintaan, dan benar-benar orang biasa. Ia tak sedih meninggalkan kehidupan masa lalunya, karena sekarang tak ada yang bisa menahannya. Ia akan pastikan menimbun peralatan terbaik dan memaksimalkan setiap statistiknya. Setelah itu nampak mereka memanggil Allen untuk menyapa adik kecilnya. Allen lalu merasa jika keluarga ini cukup menyenangkan. どうやればいいのかわかんないけど、できるならみんなを濃度から解放したい。